ada terjadi pembacokan yang dilakukan oleh 2 orang terhadap korban. Kemudian kita adakan penyelidikan, diamankanlah 1 orang tersangka di daerah Rawang, Kota Padang, atas nama WS. Yang bersangkutan adalah bersama dengan kawannya yang masih dalam DPO kita melakukan pembacokan terhadap korban. Untuk korban saat ini masih dirawat di Rumah Sakit M. Jamil, belum bisa kita mintakan keterangan. Insya Allah dalam 2 hari ke depan bisa kita mintakan keterangan. Tersangka kita amankan berdasarkan penyelidikan melalui CCTV, kemudian juga melalui hasil wawancara kita dengan beberapa masyarakat yang sempat melihat tersangka melakukan pembacokan. Motifnya yang bersangkutan memang mau menunjukkan identitas diri, eksistensi gitu ya. Di Padang sekarang banyak masyarakat ataupun anak-anak di bawah umur mempergunakan senjata tajam. Tujuan akhirnya mungkin juga akan menguasai kendaraan. Namun kemarin belum bisa berhasil. Yang pasti untuk Kota Padang, kita Polresta Padang akan perang terhadap pelaku tawuran. Perintah saya jelas bahwa akan diadakan tindakan tegas yang terukur bagi para pelaku untuk membuat Kota Padang ini jadi aman. Pak, pelaku ini sendiri apakah memiliki kaitan atau jaringan tertentu? Dari hasil penyelidikan dia ada beberapa TKP, jadi dia asal malam minggu bersama dengan kawannya bawa senjata tajam, kemudian bertemu dengan beberapa pemuda mencoba menakut-nakuti. Kalau memang bisa mereka mengambil barang, itu mereka akan mengambil barang. Jadi istilahnya kalau kita bilang di dalam tindak pidana kasusnya pencurian dengan kekerasan. Pasal 365 pelaku pencurian dengan kekerasan pertama. Terhadap kasus ini dia 365 Junto 170 kekerasan secara bersama-sama. Kemudian juga dengan Undang-Undang Darurat 1251 kalau membawa senjata tajam. Maksimal 20 tahun. Nah sendiri pelaku yang masih DPO itu diprediksi melakukan senjata di Kota Padang, Sumbar atau sudah keluar Sumbar gitu? Kami belum tahu, tapi insya Allah mohon doanya akan kita ungkap semuanya.